recording. Bentar ya. Dan ini udah aku start recording. Udah, cek lagi, udah. Stop recording, mantap. Full screen. Oke, mulai Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah Farhana dengan NIM 233430003 dan rekan saya Fatahul Fahmi dengan NIM 233430005 akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang kami ampu selama semester ini. Di sini kami menyajikan proyek yaitu bernama Cool Report. Ini adalah aplikasi memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Secara keseluruhan, proyek ini adalah aplikasi masalah publik berbasis signifikansi dalam mewujudkan city yang partisipatif. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada desain UI sekaligus memecahkan masalah-masalah dari kebutuhan sistematik layanan publik. Mulai membuka aplikasinya, yaitu aplikasi Cool Report. Boleh tolong? Nah, di sini ada buat tampilan. Sini ada tampilan splash screen. Nah, di sini terdapat 2 halaman login. Yang pertama login dari warga dan ada halaman login. Ini kami 3. Yang pertama warga, user petugas, dan dari admin. Warga harus login di user warga dan petugas di admin bisa di keduanya. Boleh masuk ke warga dulu? Daftar, Cok. Daftar dulu, Angge. Wah. Enggak, nanti aku potong slow. Daftar dulu, Cok. Jadi kita buat akun dulu sebagai warga kita. Ulang. Udah Okay. Udah di record ini. Nanti aku potong aja. Jadi di sini pertama kita akan daftar sebagai warga. Nah, di sini kita memasukkan nama lengkap, email, nomor HP, Nah, jika kita sudah registrasi atau sudah langsung masuk ke halaman warga. Di sini kita bisa melaporkan apapun yang terjadi di kediaman kita. Di sini warga bisa melaporkan kejadian apapun, bisa Apa, Cok? Ini kan dilaporin kan? Iya, nggak gini kan ini sekarang kan fokusnya aplikasi kita ini untuk pemadam kebakaran, Cok, sebenarnya. Oh, iya kah? Iya, Cok. Apa sih? Apa? Kok tiba-tiba kita jadi pemadam kebakaran? Iya, Cok. Jadi bomba nggak apa-apa kan, Nana? Nggak, soalnya gini, dia karena kalau meluas kan, apa, Cok, payah, Cok, asli, Cok. Nana? Udah. Lupa aku ganti foto-fotonya. Foto apa? Masa kayak gini? Biar Cok. aja nggak apa-apa. Biar aja, Cok. Nggak ada damkar.
Ya udah lah, daripada ganti-ganti. Apa? Ya udah nggak apa-apa tuh. Udah ya, Nggak ada damkar-damkarnya loh. udah nggak apa. Udah merah kok itu. Kan Ya, aplikasinya itu warna. apa pasnya kocak? Ya muncul lah. Katanya gacor kan Hana, gacor kan. Kentut. Ini untuk laporan pemadam kebakaran, Nana. Jadi bukan melaporkan segala sesuatu lagi. Udah hanya khusus untuk... Loh, tunggu kan yang warga aku, Cok. Oh iya ya. Kok jadi aku ya? Ya udah ulang dari mana ulangnya? Bukan petugas tadi, Bangke. Ya udah ulang. Dari Dari bawah pas login aja, masuk dia. Regis, dari habis Regis aja. Dari habis Regis baru mau. Ya udah kita ulang dari sini. Nanti mau ini ya, mau crop aja ya. Mau potong bagian sini ya. Iya. Oke, jadi di sini kita telah masuk ke halaman warga. Halaman warga daerah kami. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Aisyah Farana, yang telah menjelaskan dengan baik ya tentang aplikasi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang akan kita lakukan setelah kita login sebagai warga. Nah, karena aplikasi kita di sini fokusnya adalah untuk melaporkan kejadian baik itu kebakaran dan non kebakaran ya. Jadi saya jelaskan ulang ya. Karena kemarin tuh kami rencana ingin membuat sebuah aplikasi yang bisa melaporkan banyak kejadian. Cuma setelah kami pikir-pikir kembali, ya itu kurang efektif dan kurang efisien. Sehingga kami memfokuskan pelaporan pada hanya satu dinas pemerintahan ya, yang biasa kita kenal karena saking viralnya ya, karena dia sigap, tanggap dan cepat. Mungkin teman-teman saya sudah pada tahu, itu adalah Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi kami mengambil Dinas Pemadam Kebakaran sebagai fokus utama dalam aplikasi ini untuk pelaporan ini. Oke, pada dashboard warga ya, kita bisa melihat di sini bagian atasnya pertama ya. Kita bisa melihat ada nama aplikasi itu pull report ya, kemudian ada tombol notifikasi, dan ini yang gambar-gambar ini nantinya akan diganti dengan foto-foto dari damkarnya gitu. Ini bisa diganti dengan foto-foto dari damkarnya. Kemudian ada tombol ya, tombol yang secara user experience ya, dia bisa secara intuitif mengetahui bahwa tombol yang merah ini lapor kebakarannya adalah untuk melapor gitu. Jadi jika kita klik, maka akan muncullah perizinan untuk mengizinkan akses lokasi. Karena tadi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa aplikasi ini berbasis lokasi yang mengambil secara otomatis, maka kita akan izinkan gitu. Oke. Ini adalah halaman lapor darurat ya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana detailnya. Nah, kemudian ada layanan lainnya. Jadi misalnya nih, memang udah kerasa banget kan, dia tidak sempat ngetik-ngetik gitu, dia bisa langsung telepon darurat. Nah, jika kita pencet telepon darurat, maka yang muncul adalah ini bisa dari WhatsApp si pemadamnya, kemudian bisa hubungin nomor dari pemadam gitu. Nih, kalau ini kita pencet, kita bisa langsung ke ponsel nih. Kayak saja. Nah, bisa kan? Kemudian jika kita pencet yang satu lagi, dia bisa langsung ke WhatsApp nantinya. Nih, tuh. Oke. Kemudian ada panduan ya. Cerita panduan di sini isinya banyak sekali panduan mengenai keselamatan dan langkah awal ya jika terjadi sesuatu hal yang di luar kendali gitu. Contoh langkah awal kebakaran yang sini jangan panik ya, teriak kebakaran untuk membantu orang lain, matikan saklar listrik utama, evakuasi melalui jalur terdekat gitu. Kemudian ada cara menggunakan APAR juga, ada P3K luka bakar, kemudian ada evakuasi hewan liar. Nih. Ini intinya panduan keselamatan ya. Kemudian ada pos damkar. Nah di sini ya kami menggunakan map ya. Cuma di sini beda ya. Kenapa mapnya itu tampilannya beda dengan yang biasa kita lihat? Nah karena di sini kami menggunakan OpenStreetMap.
atau OPM, dia itu berbasis open source yang mana jika kita akses dia memiliki akses secara gratis lah gitu. Kalau kemarin sudah kami coba menggunakan map dari Google, ternyata dia berbayar ya. Jadi kami tidak jadi menggunakan itu gitu. Nah ini misalnya di pos damkar ini kita dapat melihat ya pos-pos yang ada di Padang gitu, yang Kota Padang. Karena ini mencakup seluas Kota Padang ya. Aplikasinya jadi hanya menampilkan pos-pos yang ada di Padang gitu. Ini ada, jika kita klik ini, nah dia ada lebih spesifik ya. Ini kita klik ini, berarti pos yang ada di Lububaya, ini pos damkar Kuranji gitu. Lokasi secara spesifik lah intinya. Nah, oke. Kemudian ada bantuan nih, bantuan ya. Nah, ini biasa pertanyaan-pertanyaan yang yang itu kan ya, yang diajukan, apakah kalian gratis, yang berapa lama respon, bagaimana cara melapor, nah seperti itulah bisa bantuan nih. Nanti bisa ditambahkan lagi gitu kan. Kemudian karena tadi ini kita akun baru ya, baru registrasi, jadi laporannya masih nol nih. Maka coba kita akan buat laporan kebakaran. Oke. Tapi sebelum itu, ya kita lihat dulu di halaman riwayat ini. Saya jelaskan dulu di halaman riwayat nih, ada kebakaran dan non-kebakaran ya. Nah, riwayat penanganan ini adalah semua riwayat dari laporan-laporan pada warga ya. Jadi semua laporan-laporan yang telah selesai yang dilaporkan oleh seluruh user warga itu akan berkumpul di riwayat penanganan ini, dan ini ada ratingnya gitu. Kemarin saya sudah coba ya, ada 2 laporan gitu. Saya coba sampai selesai dengan menguji coba juga dengan ratingnya sekaligus. Nanti kita uji cobakan juga. Kemudian kita akan bergeser ke page berikutnya. Ini ada info ya. Dilihat di navbarnya di bawah nih ada info. Ada info dan edukasi tentang tadi langkah awal kebakaran dan tentang aplikasi gitu kan. Kemudian ada kontak dan lokasi nih. Nah, ini ada media sosial resmi, kemudian ada Facebooknya juga, dan kita ini juga bisa melihat post-postnya yang tadi. Ada juga kontak darurat nih, ini kontak lokasi gitu. Nah, dan ini profil ya. Profil yang tadi sudah kita daftarkan dengan nama Joko. Di sini dilihatnya. Oke. Kemudian ya Bang. Agak masih ini Kak, masih buka sakit ya. Atas ya. Oh, udah ada tingginya ya. Masih kasih. Cok lah. Sampai mana tadi? Salah aku. Sampai mana tadi? Rating ya? Ya. Sampai mana? Iya, sampai rating. Rating ya, oke. Oke, nah ini ya akun yang sudah kita buat tadi. Kemudian ya, kita akan mencobakan mensimulasikan gimana sih si warga ini melapor jika terjadi kebakaran di daerahnya gitu. Coba kita langsung pencet aja tombol yang lapor kebakaran ini. Nah, ini akan muncul ya, lapor darurat gitu. Nah, lokasi kejadiannya dia akan mendeteksi secara otomatis gitu ya. Ini adalah lotlang ya, titik koordinat di mana sih kita melapor gitu. Ini ketuk untuk ambil gambar ya. Nah, jadi kita bisa langsung memvideokan. Ya, atau bukan video, maaf ya, atau memfoto gitu. Memfoto. Misalnya kita ambilin aja lah ya. Ini kita anggap foto ini adalah sebuah foto kebakaran gitu. Oke. Kita anggap saya seperti itu ya. Nah, sudah berhasil, fotonya diambil, kemudian lokasi kejadian juga sudah di lock ya, di lock secara otomatis. Kemudian bisa kita berikan detail kejadiannya. Misalnya ini kebakaran nih, misalnya kebakaran gitu kan. Oke, ada opsi juga nih, mau kebakaran rumah kah, kebakaran gedung, kebakaran listrik, ya, korsleting listrik. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi kan biar pemadam itu bisa siap dan siaga. Misalnya kebakaran ruko kan, gedung kan, bisa kita prediksi bahwa yang ruko-rukonya biasa besar gitu kan. Jadi bisa damkar mempersiapkan berapa ribu liter air yang dibutuhkan untuk memadamkan ini gitu. Dari sini dia. Atau korsleting listrik biasanya semana gitu kan. Nah,
Misalnya kita buat kebakaran rumah lah, kita buat deskripsi singkatnya aja. Misalnya apa ya? Terjadi kebakaran pada ruang pada gudang penyimpanan. Oke, kirim laporan sekarang. Oke. Nah, udah kirim laporan sekarang, nantinya laporan ini akan terkirim ya, terkirim. Nah, dan di sini ada nampak nih laporan saya. Nah, kita buka nih, muncul detail laporannya. Ini foto yang kita anggap sebagai foto kebakaran tadi. Kemudian ada status laporannya, ada nih terkirim. Nanti ada kategori kejadian, waktu lapor juga ada jam 1 ya. Nih. Nah, kemudian ada lokasi kejadiannya. Jika kita buka Gmaps ya, nah, kita akan langsung melihat ada Google Map-nya di situ ya. Nah ini deh. Di sini tempat saya melapor gitu. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, kita kembali ke aplikasi. Nah, jadi gimana nanti ini akan dia akan mencapai tahap diproses jika admin menyetujui ya atau memverifikasi laporan ini, maka dia akan berubah statusnya menjadi diproses. Nanti kita akan coba lihat ya teman-teman. Coba kita kembali dulu ya. Nah, udah seperti ini kan. Kita langsung aja ke halaman admin ya, karena ini notifikasi ini ya, dan notifikasi laporan terkirim, menunggu verifikasi dari admin gitu. Jadi kita langsung aja keluar dari aplikasi, kemudian kita akan login sebagai admin di sini. Admin ya. Ini karena untuk contoh aja, kita buat simpel aja ya. Nah, ini adalah panel dari admin cuy. Apa teman-teman? Nah, oke. Lihat tadi ya, pesan yang tadi ya. Lihat ya, di panel admin ini ada notifikasi gitu. Perhatian admin. Nah, lihat laporan baru sekarang. Tuh, perlu verifikasi. Jadi ini adalah laporan yang telah kita laporkan tadi. Nah, uniknya ya di halaman admin ini kita juga ada rekomendasi sistem gitu. Jadi sistem nanti akan menentukan pos mana yang paling dekat jaraknya dengan titik kejadian gitu. Jadi di sini dideteksi bahwa Mako Damkar Pusat itu adalah yang terdekat dengan jarak tempuh sekitar 4,6 km kurang lebihnya. Nah, dan ini statusnya masih menunggu verifikasi gitu dari adminnya tadi. Nah, kita juga dapat melihat pelapor di sini si Joko tadi yang telah kita daftarkan akunnya di aplikasi ini gitu. Ada juga nomor HP-nya ya. Kategori kejadian juga kita bisa lihat, waktu pelaporan ya, kemudian deskripsi kejadian. Nah, kita juga bisa melihat Gmaps ya atau titik lokasi secara akurat ya di map-nya. Nah, kemudian walaupun si admin ini mendapat rekomendasi dari sistem, tapi sistem tidak secara otomatis memilih bakal petugas mana gitu yang akan ditugaskan untuk datang ke lokasi. Jadi jika kita pencet verifikasi dan tugaskan, nah di sini ada pilihan lagi ya. Mau pilih yang mana gitu. Ini sesuai dengan admin gitu. Mau yang pos Kuranji kah, atau yang pos Kota Tangga atau pos Bungus. Nah, jika yang terdekat udah sesuai dengan sistem ya, Mako Damkar Pusat ya kita gunakan yang Mako Damkar Pusat aja, kita konfirmasi ya. Tapi sebelum itu lupa saya, ini ada tolak ya. Jadi jika memang admin yakin bahwa ini laporan adalah scam gitu kan, kita bisa tolak langsung. Nanti kita akan cobakan ya, kalau memang ada waktunya, verifikasi dan tugas kita konfirmasi nih, yang Mako Damkar Pusat. Oke. Nah, setelah kita konfirmasi, statusnya akan berubah menjadi diproses. Ini sedang jalan nih. Sedang ditangani ya statusnya ya. Yang kebakaran mana ini. Statusnya berubah, sedang diproses, dan tugas diberikan kepada si Mako Damkar Pusat ya, atau akun yang telah dipegang oleh pos yang ada berada di Mako Damkar Pusat. Ini sedang diproses, teman-teman sekalian. Nih, kita langsung aja pindah ke halaman si ini ya, siapa namanya si petugas. Ini ada juga menunggu bukti petugas ya, karena admin itu butuh bukti dari petugas untuk menyelesaikan atau memverifikasinya untuk dilihat oleh warga kembali gitu. Jadi kita akan coba untuk keluar ya dari panel admin ini. Nah ini ini saya lupa juga ada ringkasan laporan nih, ada ditolaknya berapa, riwayat selesai. Ini yang sudah saya coba kemarin tuh ya. Nanti akan kita coba gimana jika laporan itu ditolak gitu. Coba kita keluar dulu. Oke, kita akan login sebagai petugas ya, petugas yang udah
kita buatkan, salah ya di sini ya, tugas yang udah kita buatkan akunnya. 8. Oke, masuk aplikasi. Nah, ini dia. Oke. Mungkin ini akan dijelaskan oleh teman saya ya di bagian petugas ini. Silakan kepada Aisyah Farhana. Terima kasih kepada Fatahul Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan panel dari petugas. Jadi untuk menugaskan tugas di sini petugas yang di Mako. Makanya di sini ada halo petugas dan jadi ya petugas itu mempunyai berbeda setiap dari damker. Di sini langsung muncul dari hasil dari laporan yang telah di ACC oleh panel petugas. Nah, di sini kita akan langsung diberi arah untuk langsung detail dari warga yang ada rumahnya. Kalau ke bawah ada dia berikan arah. Nah, jika telah selesai kesan ke kegiatan, jika telah tugas wajib sertakan bisa memverifikasi laporannya telah bisa. Nah, di sini petugas bisa foto untuk melampirkan bukti kepada admin. Oke. Nah, jika telah dilampirkan buktinya, maka petugas harus menekan tanda tugas selesai agar admin bisa Nah, ada halaman untuk riwayat yang telah petugas selesaikan kerja laporannya. Nah, yang telah kita cobakan dan yang di atas verifikasi dari admin. Ini bakalan masuk ke admin untuk verifikasi bahwa laporan ini telah oleh agar bisa diverifikasi. Gimana? Di panel admin. Biar admin. Iya kan, biar diverifikasi tuh. Oke. Coba ini jelasin sedikit tentang detail tugasnya tadi. Aku nggak ada putus-putus suaramu sini, tapi kalau di PC aman kok. Nih, jelasin tentang yang detail ini, detail apa ya, tugas. Udah aku jelasin tadi loh. Udah, astaga, Cok. Ah, ini pamer-pamer dikit lah, itu tugas saya. Oke, siap. Ada pokoknya. Dah, bentar ya. Oh, ini profilnya belum, Cok. Iya. Dari sini. Nah, gas. Nah, ini ada hasil riwayatnya dan ada profil dari petugasnya. Nah, di sini ada misi yang kan ada 2 tadi yang masih menunggu. Lalu ada kumpulan ada di 2,5 dan kita bisa keluar dari petugas. Yang kan pada kami di Oke, terima kasih pada rekan saya. Nah, di sini akan lanjut ya ke halaman admin karena tadi udah diselesaikan lah, kita anggap udah selesai lah tugasnya sama si petugas gitu kan.
Kita masuk ke halaman admin ya. Nah, di sini nantinya ini masih status ditangani gitu ya. Jadi kita harus melihat dulu. Nah, menunggu approval namanya. Bentar, belum keluar ya. Agak nge-lag soalnya. Oke, mantap. Jika kita pencet detail laporan yang tadi itu ya, dia akan berubah menjadi menunggu approval. Jadi kita sebagai admin bisa melihat ya bukti dari penyelesaian atau penanganan yang telah dilakukan oleh si petugas. Ini adalah bukti penyelesaian yang telah petugas laksanakan gitu kan. Nah, bisa kita langsung setujui laporan selesai gitu. Tapi sebelum itu ya, kita lihat dulu ya di dashboard warga. Joko. Kan tadi ada saya katakan kan ketika tugasnya itu sedang dikerjakan ya, maka status di detail laporan warga ya, ini akan berubah menjadi diproses gitu. Jadi ketika statusnya berubah jadi diproses, maka di balik itu petugas sedang melakukan penanganan yang terkait dengan laporan yang diberikan gitu. Nih, kita akan keluar ya ke halaman admin lagi. Admin 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, sini ya. Kita akan coba approval ya atau setujui laporan selesai. Kita akan coba. Nah, lihat status selesai ya. Dia akan masuk ke sini, riwayat selesai. Ini dia. Jadi ini kasus selesai di halaman si admin gitu. Tugas yang diberikan pada Makodamkar Pusat dan kasus selesai. Nah, apa yang terjadi pada halaman warga atau dashboardnya warga? Coba kita cek ya. Joko mail.com 2 3 4 5 6 7 8. Nih, jika ya pada admin sudah di approval ya tugas yang sudah dikerjakan oleh petugas tadi, maka statusnya itu akan selesai. Jika kita pencet detail laporan, maka status laporan akan mencapai ke tahap selesai. Dan di sini ya, kita baru bisa membuka fitur rating, teman-teman sekalian. Fitur rating akan terbuka jika kasusnya tadi dilaporkan sudah selesai. Dan ke bawah, nah ini, kita juga bisa melihat bukti penanganan dari petugas. Buktinya ini, misalnya ini pasca kebakaran gitu kan. Nah, kita baru bisa beri pelayanan. Soalnya tadi kan nggak ada kan button untuk beri penilaian. Nah, kita akan coba nih beri pelayanan. Nah, jadi ya seberapa puas Anda dengan kecepatan dan peran petugas kami gitu ya. Berikan pelayanan Anda. Jika bintang 1 dia agak murung ya, bintang 2 dia masih murung ya. Nah, bintang 3 dia agak datar mukanya. Bintang 4 senyum, bintang 5 dia luar biasa. Coba kita kasih bintang 5 dengan kinerja yang luar biasa. Mantap Damkar. Masyarakat padamu. Oke. Ini sebagai warga ya, coba kita kirim penilaian. Nah, terima kasih penilaian tersimpan gitu. Di mana kita bisa lihat itu? Kita bisa lihat di riwayat semua laporan warga tadi. Nah, ini dia. Ini adalah beberapa yang sudah saya sampaikan tadi ya di awal. Laporan-laporan dari rating ya, penilaian dari warga-warga yang telah menggunakan aplikasi ini secara keseluruhan gitu. Ini ada mantap damkar ini yang tadi ya. Ini rating kinerja. Nah, mantap damkar masyarakat padamu. Ada bukti penanganan juga lokasi kejadian. Jika kita lihat juga yang bintang 1 ini ya, buruk ya. Bang, ya, pohon tumbang, ada itu. Ini ada lokasi kejadian bukti penanganannya juga gitu. Jadi kita bisa merating lah. Oke. Kemudian oke ya, mungkin seperti ini aja ya aplikasi kami ya. Jadi secara bentar ya, kita akan cek dulu untuk membuktikan yang tadi ya. Yang telah dibilang oleh rekan saya, ternyata petugas itu ya, jika si admin tadi hanya memberikan tugas kepada Makodamkar Pusat, maka yang di pos Kuranji, kemudian yang di pos Bungus, yang lain-lain ya, pos damkar yang lainnya yang masih ada di Kota Padang, itu tidak akan dapat melihat tugas yang diberikan oleh admin karena admin hanya memberikan tadi kepada Makodamkar Pusat. Maka kita akan melakukan cross check ya. Coba kita lihat ke akun petugas. Siapa tadi namanya? Bungus ya nggak salah. Bungus.
gmail.com. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini akun yang sudah saya buat tadi sebelumnya, akun petugas yang saya buat secara manual di database ya. Kita masuk ya. Nah, kita lihat nih. Di riwayat saya dia masih kosong. Riwayat saya masih kosong, tugas posnya juga nggak ada. Karena apa? Karena ini adalah akun yang dipegang oleh damkar yang ada di Bungus. Dan tadi admin tuh hanya memberikan tugas kepada si pos yang ada di damkar pusat gitu. Nah, jika kita lihat juga misi selesai masih 0, juga rating warga masih 0. Nah, jika admin tadi memberikan tugas ke sini, di riwayat saya ini akan ada ya tugas yang telah selesai gitu. Kita langsung keluar saja. Oke, kita masuk lagi ke warga. Ke siapa? Joko ya? Dah. Oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya secara keseluruhan alur dari aplikasi kami ini. Jadi seperti ini. Warga melihat suatu kejadian, yaitu baik itu kebakaran dan juga non kebakaran. Non kebakaran mungkin teman-teman sudah tahu ya. Non kebakaran tuh banyak kayak kasus kayak pohon tumbang, hewan liar, evakuasi sarang tawon atau lainnya gitu ya. Nah, itu masih bisa intinya masih bisa ditangani sama damkar ya. Warga melihat itu, kemudian warga dapat melaporkannya melalui aplikasi kami ini ya. Dan di aplikasi kami ini diwajibkan warga untuk memfoto kejadian aslinya, kemudian aplikasi akan mendetek lokasi secara otomatis ya. Nah, kemudian setelah laporan berhasil dibuat, laporan akan terkirim dan tidak langsung terkirim ke petugas, tapi dia akan ke admin dulu. Nah, di admin nanti akan diverifikasi laporan dari si warga ini. Setelah diverifikasi, kemudian admin akan mendapatkan rekomendasi dari sistem. Di mana sih pos damkar yang terdekat dari titik kejadian yang telah dilaporkan? Nah, setelah sistem mendapatkan itu, kemudian si admin tidak otomatis bisa, maksudnya sistemnya tidak otomatis membuat admin itu memilih suatu pos untuk diteruskan tugasnya ke situ. Intinya admin masih punya opsi ya, walaupun sistem merekomendasikannya, admin masih punya opsi di situ. Oke, admin punya opsi, kemudian admin pilih opsinya itu apa, misalnya pos damkar pusat tadi. Nah, maka tugasnya akan diteruskan ke si petugas yang ada di pos damkar pusat. Nah, setelah sampai di akun pos damkar pusat ya, akun-akun yang lain tidak akan dapat laporan dari si admin tadi, dari si warga gitu, karena si admin hanya meneruskan kepada si pos damkar pusat. Nah, setelah selesai lah, kita anggap selesai yang di pos damkar pusat, kemudian pos damkar pusat memberikan bukti penanganan. Nah, ininya nantinya akan dibuat selesai, dia tidak langsung ke warga. Di warga statusnya masih diproses. Nah, dia akan melalui admin lagi. Nah, admin akan melakukan cross check lagi. Oke, dia lihat secara rupanya bukti penanganannya ada nih. Nah, ada. Oke. Ya udah, di approval sama admin. Nah, ketika sudah di approval ya, disitulah di status warga tadi berubah dari diproses menjadi selesai. Nah, setelah selesai, di situ baru terbuka fitur untuk melakukan rating dari kinerja si petugas tadi. Kemudian akan tampil di halaman riwayat. Seperti itu. Ringkasan dari alur aplikasi kami mengenai cool report ya. Aplikasi pelaporan kebakaran untuk damkar gitu. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya, Aisyah Farana. Terima kasih. Terima kasih kepada Fataul Fahmi yang telah memberikan penjelasan dari aplikasi yang telah kami buat. Mungkin hanya sekian sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini berapa jam nih? Gilo. Kayak mana nih Ana? Tuh.